Oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan kehidupan dari skenario Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita senang, besok kita sedih, terus silih berganti, ada tawa, ada air mata. Namun seringkali ketika kita bahagia, ketika kita tertawa, mudah sekali menjalankan hidup ini. Tapi ketika kita mengalami satu kejadian dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita sering sekali mengeluh. Dan banyak dari orang-orang mengeluhnya kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang dikeluhkan oleh mereka. Misalnya, rasa lelah yang luar biasa ketika mencari uang. Ada perkataan dari mereka, kenapa sih ya Allah berat sekali dalam mencari rezeki sementara orang lain enak-enak saja dapat duit banyak. Kenapa hidupku seperti ini ya Allah? Ada yang fisiknya kurang sempurna, kenapa harus aku? Kenapa? Adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Seandainya saja kalau aku begini, seandainya saja kalau aku begitu. Itulah kalimat-kalimat yang sesungguhnya dilarang oleh Rasul. Karena kalimat-kalimat seandainya adalah kalimat-kalimat pintu pembuka setan. Membicarakan mengenai mengeluh, mari kita lihat bagaimana para sahabat, para pemuda-pemudi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau generasi setelah sahabat, para tabiin. Kita bisa mencontoh dari perilaku mereka untuk sikap yang senantiasa kuat dan tidak mengeluh. Kisah pertama, mari kita belajar dari kisah seorang pemukul batu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu usai dari perang Yarmuk, perang di mana seluruh muslim pada akhirnya ikut berperang untuk melawan kerajaan Romawi. Kemudian Rasulullah SAW usai dari perang Yarmuk pulang menuju ke Madinah. Namun di perjalanan pulang, beliau melihat ada seorang yang sudah sangat tua renta, namun benar-benar terus melakukan kegiatan yang menurut Rasulullah SAW adalah perbuatan atau kegiatan yang sangat berat. Yaitu laki-laki tua atau kakak ini terus-menerus memukul batu, memecah batu dengan tangannya yang sebenarnya sudah menghitam, sudah melepuh, sudah berdarah-darah. Sampai Rasulullah SAW mendatangi kakek tersebut dan berkata, "Wahai kakek, ada apa dengan tanganmu ini? Kenapa tanganmu menghitam sekali? Kenapa tanganmu melepuh? Kenapa tanganmu kasar sekali? Apa yang terjadi kepadamu?" Kata Rasulullah SAW. Lalu kakek atau bapak tua tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, inilah pekerjaanku. Setiap hari aku senantiasa memukul batu. Setiap hari aku senantiasa memecahkan batu dengan tanganku ini. Lalu ketika engkau melakukan pekerjaanmu ini, sebenarnya penghasilanmu untuk siapa?" Kata Rasul. Lalu sang bapak tua itu mengatakan, "Aku melakukan ini adalah untuk aku mencari nafkah, memberi makan untuk anak dan istriku yang ada di rumah. Maka ini tidak lagi kuperdulikan tangan-tangan yang sakit ini." Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul langsung mengambil kedua tangan tersebut dan langsung dicium tangan tersebut oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka," kata Rasul. Ketahuilah wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul tidak pernah mencium tangan bagi orang-orang besar, orang-orang Quraisy, orang-orang suku, kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin perang, tidak pernah. Rasul hanya mencium tangan dari pemukul batu, pemecah batu tersebut. Begitu mulianya orang tersebut sampai-sampai Rasul mencium tangannya. Kisah yang pertama ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Tidak ada kalimat-kalimat mengeluh dari ucapannya yang keluar dari bibirnya. Ia menjalankan pekerjaannya dengan senang hati walau tangannya melepuh. Kenapa? Karena ia ingin memberikan nafkah kepada keluarganya. Ingat kata-kata Rasul, bahwa barang siapa yang mencari nafkah untuk dirinya agar ia terhindar dari meminta-minta, barang siapa yang mencari nafkah untuk menafkahi anaknya, orang tuanya yang telah tua renta, maka ia jihad fi sabilillah, ketika ia mati maka ia akan masuk ke syurganya Allah. Mudah-mudahan semua kisah-kisah ini menjadikan pembelajaran untuk kita, untuk berhentilah mengeluh. Mengeluh tidak akan membuat hidup kita menjadi mudah, justru mengeluh membuat hidup kita menjadi menderita. Dan senantiasa kalau ingin bersedih, kalau ingin mengadukan segala kesusahan, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran.